Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada beberapa bentuk cara memilih pemimpin. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah dengan wahyu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, juga tamu-tamu kami yang datang dari luar kota, dari Malaysia, dari Sumatera, Jawa dan pulau-pulau lainnya. Alhamdulillah, ukhuwah Islamiyah kita semakin baik, semakin terjalin erat dalam mahabbah Islam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berada dalam keadaan aman dan damai. Ini karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita memilih presiden, memilih anggota legislatif. Semua ini adalah dalam rangka cita-cita bangsa kita menuju baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang mendapat kesejahteraan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, di dalam Islam ada beberapa bentuk cara memilih pemimpin. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah dengan wahyu, dan Rasulullah menjadi uswatun hasanah bagi para pemimpin lainnya. Rasulullah mencetak kader. Maka setelah beliau wafat, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama, pemimpin pertama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar memang 2 tahun saja, 11 hijrah dan 12 hijrah. Meski 2 tahun,
kepemimpinan Abu Bakar, kepemimpinan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau berpedoman kepada Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jasa Abu Bakar yang sangat tercatat di dalam sejarah? Ketika beliau dibaiat, dilantik di dalam Masjid Nabawi di Madinah, beliau mengucapkan ayat Al-Quran, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah, milik Allah, dan kembali kepada Allah. Apa maknanya di sini? Artinya amanah kepemimpinan dari Allah yang telah diberikan kepada Abu Bakar Siddiq menggantikan Rasulullah sebagai khalifah dalam hal-hal mengatur manusia, itu di tangan Allah semuanya, ya, dan akan kembali kepada Allah. Ini Abu Bakar. Dan kemudian Allah menguji Abu Bakar dengan ujian yang sangat berat, yang kemungkinan pemimpin lain tidak mampu menjalankannya. Ujian itu apa? Kebanyakan manusia murtad waktu itu. Sudah dalam Islam, sudah Islam, tetapi murtad. Ada yang murtad keluar dari Islam. Ada yang mengingkari zakat, tidak mau membayar zakat. Ada yang mengakui dirinya Nabi. Musailamah kadzdzab mengakui dirinya Nabi. Ada perempuan, ya, seorang perempuan mengakui dirinya Nabi. Ada seorang laki-laki lagi, dia mamah mengakui dirinya Nabi. 3 orang yang mengakui Nabi, sudah turun wahyu, sudah jadi Nabi. Tetapi Abu Bakar berpegang kepada ayat Al-Quran bahwa Nabi penutup Khatimil Anbiya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penutup para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau ada yang mengakui dirinya nabi, itu nabi palsu. Maka Abu Bakar membentuk angkatan perang untuk membasmi 3 kelompok ini. Yang pertama, yang murtad itu diajak kembali masuk Islam. Tentu yang tidak mau masuk Islam itu akan dibunuh. Itu hukum Islam. Ada orang yang murtad harus dibunuh. Tapi sekarang kan enggak begitu, ya. Silakan orang balik agama, masuk Islam, masuk Kristen, bebas, itu kan. Tetapi hukum Islam, kalau ada yang murtad harus dibunuh. Yang kedua, yang tidak mau membayar zakat, itu juga harus dimiskinkan, diambil hartanya, dan dibunuh juga kalau tidak mau membayar zakat. Karena zakat itu rukun Islam. Rukun Islam yang ketiga. Zakat itu penting. Dan Abu Bakar Siddiq juga membunuh para nabi palsu. Nabi palsu itu dibunuh. Maka cukup mulia Abu Bakar. Abu Bakar, mertua Rasulullah, anak gadisnya Aisyah binti Abu Bakar,
ya. Itu istri Nabi yang sangat cantik dan satu-satunya gadis perawan yang dinikahi oleh Rasulullah. Sedangkan istri-istri Rasulullah yang lain janda. Jadi Aisyah satu-satunya yang gadis. Jadi Abu Bakar itu Al-Khulafaur Rasyidin yang pertama, khalifah yang bijaksana. Bijaksana. Abu Bakar sangat bijaksana. Jadi luar biasa kesempurnaan keimanannya. Dan orang yang kedua masuk surga. Nah, ini kurang populer dalam masyarakat. Harus tahu sekarang nih. Hari akhirat nanti surga belum dibuka. Manusia pertama masuk surga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Adam. Bukan nabi-nabi yang lain. Walaupun hidup di dunia lebih duluan Nabi Adam, nabi lain juga. Tetapi manusia pertama masuk surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kedua? Inilah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, selanjutnya Utsman bin Affan, selanjutnya Ali bin Abi Thalib, lalu sahabat-sahabat yang lain. Kemudian kita yang beriman umat Nabi Muhammad. Nah, setelah habis umat Nabi Muhammad masuk surga dan juga masuk neraka yang munafik, yang tidak beriman, baru masuk surga Nabi Adam dan umatnya. Setelah itu para nabi lain dan umatnya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah dan umatnya adalah hamba Abdullah, hamba Allah yang sangat lebih afdal. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Ini Abu Bakar. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab juga mertua Rasulullah. Anaknya Hafsah binti Umar. Itu istri Rasulullah, janda muda. Suaminya syahid dalam perang. Umar bin Khattab setelah dilantik menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar wafat, apa kata Umar bin Khattab? Kalau aku benar, dukunglah aku. Tetapi kalau aku menyimpang dari jalan Allah, luruskanlah dengan pedang. Itu kata Umar bin Khattab. Apa maknanya? Kalau saya tidak benar, kalau saya menyimpang dengan Al-Quran dan hadis, bunuhlah aku dengan pedang. Gitu. Seorang perempuan berdiri, di tangan perempuan itu pedang terhunus. Wahai Umar, kalau engkau menyimpang dengan Al-Quran dan hadis, aku akan meluruskanmu dengan pedang ini. Umar tersenyum. Terima kasih ibu, engkau telah menegakkan kebenaran. Ini Umar rendah hati walaupun sangat gagah, sangat perkasa. Beliaulah Umar ini yang menaklukkan Palestina
Itu tahun ke-17 Hijrah. Palestina yang dikuasai oleh Kristen, orang-orang Romawi, ditaklukkan oleh Umar bin Khattab bersama panglimanya Amr bin As dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka ada sayap Hamas sekarang namanya Abu Ubaidah. Itu dari sahabat Rasulullah dan dijamin masuk surga Abu Ubaidah bin Jarrah ini. Kemudian Umar juga yang memperluas Islam ke negara-negara lain sekarang ini, ke Mesir, ke Syam, ke Irak. Umar semuanya, ke Persia. Luar biasa Umar ini. Dan beliau seorang khalifah yang adil dan yang sangat sukses. Tapi wafatnya syahid, ditikam oleh orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, namanya Abu Lulu atau Abu Lulu'ah. Abu Lulu boleh kita sebut, Abu Lulu'ah boleh. Dia pura-pura masuk Islam, padahal dia dendam kepada Umar bin Khattab karena sudah menaklukkan negeri mereka. Kapan ditikam? Saat Umar bin Khattab di masjid, beliau menjadi imam salat subuh. Memang di zaman dulu imamnya tidak pernah bertukar-tukar. Waktu Rasulullah selalu jadi imam. Kecuali ketika Rasulullah sakit, baru pernah digantikan oleh Abu Bakar. Kemudian ketika Abu Bakar menjadi imam, ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Bakar selalu menjadi imam. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Umar bin Khattab juga selalu jadi imam. Dan zaman Utsman bin Affan, Ali dan lain-lain, zaman itu memang begitu. Tapi ijtihad baru seluruh dunia Islam sekarang, sebuah masjid tidak satu imam, banyak imam. Itu bagus supaya tidak terlalu berat bagi seseorang di dalam urusan ibadah. Tapi mungkin masih ada satu-satu masjid di kampung-kampung di Aceh yang seperti itu, masih ada. Itu juga tidak boleh kita menganggap kurang bagus juga. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi Abu Bakar syahid, beliau pernah diracuni oleh orang Yahudi, perempuan Yahudi. Itu ada pendapat seperti itu. Jadi Umar dibunuh oleh orang Yahudi juga. Kemudian Utsman ini sangat hebat juga jasanya. Jasa yang pertama mengumpulkan Al-Quran 30 juz, ditulis 6 buah dan dikirim ke ibu-ibu kota Islam. Itulah Mashaf Utsmani. Jadi yang kita pakai di Indonesia adalah Al-Quran Mushaf Utsman, ya. Arti mushaf itu Al-Quran itu sendiri, Utsmani ditulis, dirumuskan di zaman Utsman bin Affan. Karena banyak mushaf di dalam Islam. Jadi yang paling bagus, yang paling masyhur adalah Mushaf Utsmani. Jadi ini Mushaf Utsmani. Ini Mushaf Utsmani yang kita pakai.
Tetapi ada Mushaf Ali bin Abi Thalib. Itu nama-nama suratnya beda, nama-nama juznya beda. Ada lagi satu mushaf lagi, namanya Mushaf Fatimah. Fatimah ini Fatimah Ad-Zahra, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di negeri-negeri Ahlussunnah wal Jamaah seperti kita tidak kita gunakan, karena kita anggap itu tidak benar. Jadi mushaf Fatimah itu tidak benar, sudah dikotak-katik oleh orang Syiah. Jadi ayat Quran itu lebih banyak, lebih dari, kalau Al-Quran kita ini 6.200 sekian, atau ada yang berpendapat 6.666 ayat. Tetapi Mushaf Fatimah itu sampai 7.000 ayat. Jadi tidak kita gunakan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, yang paling menarik lagi, Utsman bin Affan nih, di samping beliau mengumpulkan Al-Quran secara sempurna, Utsman bin Affan juga menaklukkan beberapa negeri di timur, antara lain negeri-negeri Rusia, India, Pakistan, Bangladesh. Dulu bukan Islam, Hindu, tapi di zaman Utsman ditaklukkan. Dan Utsman bin Affan ini menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua anak Rasulullah menjadi istri Utsman bin Affan. Yang pertama namanya Ruqayyah, dan ada cucu satu orang, tapi meninggal waktu kecil. Setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah mengawinkan Utsman dengan Ummi Kalsum, tapi tidak punya keturunan. Cuma Utsman ini mendapat gelar yang sangat mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelarnya Dzul Nurul Aini, yang mempunyai dua cahaya. Karena ada dua anak Rasulullah penghuni surga menjadi istri Utsman. Cuma dalam pemerintahannya juga, di samping adil, Al-Khulafaur Rasyidin beliau, tapi beliau mendapat fitnah yang luar biasa. Dari siapa? Dari orang-orang munafik, pemberontak-pemberontak. Mereka berkumpul karena ada seorang tokoh munafik, Abdullah bin Sabah namanya. Dia pergi dari kota ke kota, dia katakan Utsman itu KKN. Utsman itu menggunakan saudara-saudaranya menjadi menteri-menteri, menjadi gubernur-gubernur. Utsman itu KKN, Utsman itu tidak benar. Macam-macam fitnah, orang-orang munafik memfitnah. Akhirnya orang-orang yang baru masuk Islam pun terpengaruh. Orang-orang Mesir, orang-orang Irak, orang-orang Suriah pergi ke Madinah, demonstrasi di rumah Utsman, sehingga mereka mengepung rumah Utsman. Mereka bakar pintunya, mereka masuk ke dalam. Utsman 40 hari sudah membaca Al-Quran di rumah, membaca Al-Quran. Kemudian mereka membunuh Utsman bin Affan, mereka bunuh berdarah. Beliau juga syahid, penghuni surga yang luar biasa. Tentu pembunuh-pembunuhnya penghuni neraka. Ini nasib Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan, Al-Khulafaur Rasyidin yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib.
Ini Ali bin Abi Thalib adalah adik sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik paman Rasulullah, anak paman Rasulullah, Abi Thalib. Jadi itu kan adik ayah Rasulullah, Abu Thalib ini. Anaknya Ali. Kemudian Ali dipelihara oleh Rasulullah, besar, dididik, diberi ilmu. Ali sangat terkenal sebagai pahlawan yang sangat kuat. Beliau menjadi khalifah yang keempat, pemimpin yang keempat dalam Islam. Dan waktu beliau menjadi khalifah juga paling banyak jasanya kepada Islam. Beliau menjadi hakim yang paling adil, memutuskan hukum yang paling adil. Tapi nasibnya kemudian Ali bin Abi Thalib juga syahid, dibunuh oleh orang-orang Khawarij, orang yang keluar dari barisan Ali. Orang Khawarij ini adalah orang yang tidak mengakui pemimpin. Pemimpin itu hukum Allah, pemimpin Allah. Jadi mereka menolak kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, menolak kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan mereka berperang melawan Muawiyah dan berperang melawan Ali. Mereka sebenarnya kalah. Lalu timbul niat jahat. Mereka ingin membunuh 3 orang. Yang pertama ingin dibunuh Ali bin Abi Thalib, yang kedua Muawiyah bin Abi Sufyan, yang ketiga Amr bin As. Menurut orang-orang Khawarij, orang inilah yang perlu dibunuh karena gara-gara orang ini umat Islam menjadi kacau menurut mereka. Lalu pada suatu pagi, Abdurrahman bin Muljam namanya, orang Khawarij, dia salat subuh bersama Ali bin Abi Thalib di Masjid An-Nabawi. Oh bukan, maaf, di Irak ya, di kota Najaf itu di Irak ya. Ali bin Abi Thalib imam subuh. Karena ibu kota bukan lagi Madinah. Ali bin Abi Thalib sudah pindah ke Kufah ya. Tapi pagi itu beliau salat di Masjid An-Najaf. Jadi Abdurrahman bin Muljam itu menikam Ali bin Abi Thalib, menikam sampai meninggal, artinya syahid juga. Nah, di mana kelebihan orang-orang syahid? Walaupun kadang-kadang kita takut syahid, kelebihan orang syahid tidak pernah dihisab lagi, tidak pernah dikasih buku lagi, tidak apa-apa, diberi sayap terbang dalam surga. Sekejap mata sudah di dalam surga. Kalau seorang ulama, seorang ilmuwan, seorang biasa yang tidak syahid, kita diperiksa amal dulu, naik timbangan siratal mustaqim. Kadang-kadang kita tidak sampai ke surga, sudah jatuh dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi sangat beda orang syahid dengan orang tidak syahid. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran disebut oleh Allah tentang kekuasaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Surat Al-Baqarah ayat 26 ya. Artinya, katakanlah hai Muhammad, Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha. Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan,
engkau beri kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tudhillu mulka mimman tasya. Engkau cabut kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya. Dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah, di tangan kekuasaanmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau berkuasa atas setiap sesuatu. Ini tentang kekuasaan. Allah yang memberikan kekuasaan. Karena itu siapapun yang diberi kekuasaan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diberi kekuasaan juga wajib bersyukur kepada Allah. Karena Allah yang tahu semuanya. Ada orang yang diberi kekuasaan, tetapi dengan kekuasaan itu mereka itu menuju ke jalan yang salah. Ada yang diberi kekuasaan, dengan kekuasaan itu mereka membuat kebaikan-kebaikan demi umat, demi Islam. Nah, jadi kita doakan kepada pemimpin kita, baik presiden, wakil presiden, anggota-anggota legislatif yang dipilih oleh rakyat, semua wajib berbuat kebajikan kepada Islam, kepada negara, kepada agama dan bangsa. Jangan menyimpang. Contohlah Al-Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan khalifah-khalifah yang lain. Contoh mereka. Jangan mengikuti yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hanya sampai di sini. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصلي وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا
والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. Sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. Sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مدد يا سيدي يا رسول الله.